والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin sudah kita sebutkan ada pantun dan puisi yang sangat bagus yang tentunya sudah antum hafal ya. Pantun mengenai perselisihan para ulama mana yang lebih afdal, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Sudah kami sebutkan bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan sehingga kita tidak perlu menjatuhkan satu sama dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Imam Bukhari punya keutamaan tersendiri, Imam Muslim juga punya keutamaan tersendiri. Sahih Bukhari ada keistimewaan tersendiri, Sahih Muslim juga ada keistimewaan tersendiri. Kalau ditinjau dari sisi sanadnya, ditinjau dari sisi kekuatan syarat-syarat para perawi yang ada dalam Sahih Bukhari, mana yang lebih bagus? Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari mensyaratkan dua syarat. Imam Bukhari mensyaratkan berapa syarat? Dua syarat. Apa dan apa? Mu'asarah sezaman sama al-luqi, bertemu. Syaratnya ketat sekali. Kalau Imam Muslim berapa syarat? Satu saja. Apa itu? Al-mu'asarah sezaman saja, walaupun tidak bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Nah, kemarin sudah disebutkan pantunnya, yang pantun tersebut menunjukkan bahwasannya masing-masing memiliki keunggulan. Faqih itu memiliki keunggulan. Imam Bukhari unggul dari sisi meletakkan syarat para perawi di dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim unggul dari sisi apa kemarin, Ihsan? Imam Muslim unggul dari sisi apa? Tata letak atau barakallahu fikum isi kandungan Sahih Muslim. Maksudnya urut-urutannya, paham ya? Tartibnya, urutannya dalam Sahih Muslim itu bagus sekali. Oleh karena itu kalau orang menghafal Sahih Muslim itu biasanya lebih mudah karena posisinya enggak terulang-ulang. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari itu terkadang hadis di bab ini, di kitab ini muncul lagi di kitab yang lain, terulang-ulang. Paham ya? Banyak yang diulang-ulang. Tapi kalau Sahih Muslim itu biasanya kalau dalam bab ini sudah sebutkan, di tempat lain lagi. Paham itu ya? Oleh karena itu kebanyakan ikhwah dulu ketika di Damas yang mereka hafal Sahih Muslim. Sahih Bukhari juga ada yang menghafal, cuman biasanya Sahih Muslim dulu karena mudah. Paham ya? Ada juga yang menghafal Sahih Bukhari karena yang mereka ambil fikihnya. Karena bab yang diletakkan dalam Sahih Bukhari itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Paham ya? Menunjukkan fikihnya Imam Al-Bukhari. Na'am, barakallahu fikum. Pantunnya antum hafal? Apa tuh? Bismillah. Tuqaddimu. Kama faqa fi husni sana'ati muslim. Na'am. Antum sudah hafal antum? Belum hafal? Sudah? Antum sudah hafal belum? Antum? Belum juga antum? Ayo. Nah, ini dihafal ini ya, ini mudah sekali. Tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin. Ladayya maqalu ayadaini tuqaddimu. Tuqaddimu karena kembali ke orangnya ya tadi yang berselisih tadi ya. Faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sana'ati Muslimu. Artinya apa? Ada sekelompok kaum yang mereka berselisih di sisiku mengenai Imam Bukhari, Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mana yang Mana yang lebih engkau dahulukan? Faqultu, kemudian aku katakan laqad faqal Bukhari sihhatan. Sungguh Imam Bukhari itu lebih unggul dari sisi kesahihannya. Karena meletakkan dua syarat yang ketat tadi ya. Syaratnya apa? Al-mu'asarah wa al-luqi. Mu'asarah itu sezaman, luqi itu bertemu, berjumpa. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Sebagaimana Imam Muslim juga memiliki keunggulan dari sisi apa? As-sina'ah, tata letak atau na'am, barakallahu fikum, tertib urutan hadisnya. Mahum insyaallah ini ya. Ayo na'am. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Wa nahnu fi bahthil hadits yuhimmuna as-sihhatu aktsara mimma yuhimmuna at-tansiqu wa husnus sina'ah. Perhatikan Bapak ini. Dan kita di dalam mencari hadis yang paling penting bagi kita adalah kesahihannya. Jadi bukan yang penting kan hadis. Perhatikan Bapak ya. Bukan yang penting kan hadis. Kalau orang awam itu. Ini dhaif yang penting hadis. Palsu pun yang penting hadis. Kalau kita tidak, yang penting sahih atau tidak. Paham ya? Itu kata beliau bagus sekali ini ya. Wa nahnu fi bahdil hadis.
Dan kita di dalam mencari hadis, yuhimmuna, yang paling penting bagi kita as-sihhah, sahih atau tidak. Aktsara mimma yuhimmuna at-tansiq wa husnus sana'ah. Paham ya? Maksudnya apa? Yang membikin penting kita mencari kesahihan tersebut itu lebih banyak daripada apa? Daripada kita lebih mengedepankan atau mementingkan urutan atau susunan hadisnya. Paham belum? Walaupun di dalam Sahih Muslim susunannya bagus, paham maksudnya ya? Tapi dalam Sahih Bukhari itu lebih ashah gitu loh. Bukan berarti dalam Sahih Muslim dhaif ya, tidak ya, cuman ashah. Ashah itu maksudnya Sahih Bukhari itu ashah. Karena syaratnya sangat ketat tadi itu. Paham ya? Sahih Muslim sahih juga. Cuman syaratnya enggak sekuat syaratnya Imam Bukhari. Paham insyaallah? Nah, seperti itu. Jadi yang kita paling kita fokusnya itu bukan masalah susunannya bagus ini hadisnya. Susunannya bagus ya, bukan itunya. Sahih enggak hadisnya itu loh. Itu yang kita bahas. Paham insyaallah ya? Na'am. Famaratibul ahadits sab'atun wa hiya, ini penting sekali biar nanti antum enggak gagal paham ya. Urut-urutan hadis itu ada 7. Maksudnya urutan bagaimana? Urutan kalau antum jumpai hadis diriwayatkan oleh dalam bentuk 7 ini sudah enggak usah ragu lagi, pastikan sahih gitu loh. Pastikan apa? Sahih. Jadi antum enggak usah nanya lagi, "Ustaz, ini hadisnya muttafaqun alaih, sahih enggak?" Berarti dia belum paham. Hadis ini riwayat Bukhari sahih enggak, Ustaz? Berarti dia belum paham, dipahamkan terlebih dahulu. Paham ya? Seperti itu. Atau dia pernah belajar cuman gagal paham. Paham ya? Sehingga apa? Diluruskan pemahamannya. Kalau sudah muttafaqun alaih jelas. Riwayat Bukhari jelas, kita lihat urut-urutannya. Pertama, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rawahu syaikhan. Rawahu syaikhan itu siapa? Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih siapa? Bukhari dan Muslim. Itu nomor 1. Nomor 2, man farada bil Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari secara menyendiri. Imam Muslim enggak meriwayatkan, tapi Imam Bukhari meriwayatkan. Ini juga kuat. Paham ya? Yang ketiga, man farada bihi Muslimun, hadis yang diriwayatkan menyendiri oleh Imam Muslim, dibawa oleh Imam Muslim dalam keadaan Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Mohon insyaallah ini juga sahih. Urut-urutannya lihat ya. Muttafaqun alaih, infarada bil Bukhari, infarada bihi Muslimun. Yang keempat, makana ala syartihima. Hadisun sahihun ala syarti syaikhain. Biasanya tuh jumpa gitu enggak? Hadisun sahihun ala syarti asy-syaikhain. Hadisnya sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu kuat juga itu. Paham betul? Paham belum urut-urutannya? Ya, perhatikan baik-baik. Kita lihat, wa ahyanan yu'abbiruna biqaulihim, terkadang mereka mengungkapkan dengan ucapan mereka ala syarti as-sahihain. Al hadits sahihun ala syarti as-sahihain. Maksudnya apa? Hadisnya sahih berdasarkan syarat sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Au ala syartil Bukhari wa Muslimin. Ini juga sama ungkapan ini. Paham ya? Hadisnya sahih ala syartil Bukhari wa Muslimin, ala syarti syaikhain, ala syarti sahihain. Itu sama semuanya. Mahfum insyaallah? Ya, Pak. Yang kelima, makana ala syartil Bukhari. Yang kelima adalah hadis yang sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari. Yang keenam, makana ala syarti Muslimin. Hadis yang sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim. Perhatikan yang keenam itu. Yang keenam mana yang keenam itu? Ya, yang ketujuh, makana ala syarti ghairihima. Yang ketujuh baru yang terakhir. Paham ya? Selama barakallahu fikum, na'am, syaratnya bukan syarat Bukhari Muslim. Contohnya apa? Ashabus Sunan. Ya enggak? Kalau antum jumpai hadis kok rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi, rawahu Nasa'i, rawahu Ibnu Majah, itu terkadang harus dicek lagi. Sahih enggak gitu loh. Paham belum? Oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaih mengarang kitab Sahih At-Tirmidzi, Sahih Abi Dawud. Paham ya? Nah, maksud dikumpulkan di situ. Atau nah barakallahu fikum mengarang kitab apa? Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah itu. Paham insyaallah ya? Karena tujuannya apa? Agar semakin diketahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Naam. Kita ambil dikit lagi. Al-mabhas as-salisu, pembahasan yang ketiga, hal jami'u mattafaqa 'alal Bukhari Muslimun sahih ini. Perlu diperhatikan lagi. Apakah seluruh hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sahih? Apa pertanyaannya? Apakah semua hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sahih? Itu pertanyaannya. Bi makna annana la nabhas an ruwatihi wa la nas'alu wala nas'alu an mutunihi amla. Maknanya apa? Kita enggak perlu bahas lagi tentang para perawinya. Enggak perlu bahas lagi para perawinya. Dan tidak perlu kita bertanya lagi tentang matanya. Ataukah tidak? Maksudnya perlu lagi nanya, perlu bahas lagi perawinya atau tidak? Perawinya thiqah atau bagaimana atau enggak? Paham belum, Ihsan?
Nah, kita lihat, naqul, kita katakan aktsarul ulama yaqulun, kebanyakan atau mayoritas para ulama mereka mengatakan inna ma fihi mas-sahihun mufidun ilmi. Sesungguhnya seluruh apa yang ada di dalam sahihain itu adalah apa? Naam sahih. Paham ya? Dan memberikan faedah ilmu. Li'annal ummata talaqathuma bil qabul. Dikarenakan umat ini menyambut keduanya, talaqat itu menyambut. Menyambut keduanya dengan apa? Al-qabul, penerimaan. Coba bayangkan, menerima mereka. Cuman ada orang yang kadang enggak paham gitu loh. Tanya, ini riwayat Bukhari sahih enggak? Kita jelaskan. Wal ummatu ma'sumatun minal khata'. Sedangkan umat itu secara global mereka terjaga dari kekeliruan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak mungkin mereka semuanya bersatu di atas kekeliruan. Paham belum ini? Kalau seandainya ada kelompok-kelompok yang keliru, pasti ada kelompok yang apa? Yang di atas al-haq. Karena Rasulullah mengatakan la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan semuanya. Walaupun ada kelompok-kelompok sesat, tapi tetap ada kelompok yang apa? Di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka itu unggul dan nampak di atas al-haq. Nah, kita lihat berikutnya. Wa hadza ra'yu Ibnu Shalah. Ini pendapatnya Ibnu Shalah. Pendapatnya siapa? Ibnu Shalah. Ibnu Shalah punya karangan kitab juga, bagus sekali, di antaranya Taqyid wal Idah. Itu juga bagus sekali, na'am. Muqaddimah Ibnu Shalah juga bagus. Wa adhunnu ra'ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Qayyim. Dan juga kata beliau, Syekh Ibnu Taimin mengatakan, dan aku juga menduga atau menyangka, na'am, atau mengira bahwasanya itu juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta pendapat murid beliau yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihim ajma'in. Paham maksudnya ya? Jadi ini pendapat ini bukan pendapatnya Ibnu Shalah saja itu loh. Ibnu Taimin mengatakan bisa jadi ini pendapatnya juga apa? Kata beliau, pendapatnya Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Naam. Mohon insyaallah. Wa amma man farada bihi ahaduhuma, nah ini. Dan adapun kalau seandainya hadis itu disendirikan, diriwayatkan menyendiri oleh salah satu di antara keduanya, maksudnya hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari saja, infarada bil Bukhari, atau hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, infarada bi Muslim. Nah, itu bagaimana? Fa innahu sahihun, maka itu juga hadis sahih. Lakinnahu laisa kama ittafaqa alaih. Tapi kedudukannya, paham ya? Kadarnya itu enggak seperti hadis yang disepakati oleh keduanya. Paham belum? Jadi mana yang lebih tinggi? Abdullah, infarada bil Bukhari atau muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih. Walihada untuqida 'ala al-Bukhari ba'dul ahadits. Oleh karena ini sebagian hadis itu pun dikritik atas nama Imam Bukhari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Imam Bukhari dikritik tentang sebagian hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Walaupun kritikannya tidak sampai apa? Tingkatan dhaif. Paham ya? Kalaupun seandainya mereka mengatakan ada kritikan di situ, itu pun tingkatannya tidak sampai tingkatan dhaif. Apa maksudnya ya? Na'am, barakallahu fiikum. Wa antuqida 'ala Muslim aktsar. Sedangkan Imam Muslim kritikannya lebih banyak. Lebih banyak kritikannya. Wa ajabal huffaz an hadzal intiqad bi wajhain. Kemudian para huffaz, para penghafal hadis, mereka membantah kritikan ini dengan dua bantahan, dengan dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, anna hadzal intiqada yu'ariduhu qaulul Bukhari. Perhatian Bapak ini. Bahwasanya sesungguhnya kritikan ini sangat bertentangan atau yang bantahnya adalah ucapan Imam Bukhari sendiri. Ai anal muntaqid 'alal Bukhari yu'ariduhu qaulul Bukhari. Kalau orang, maksudnya orang yang mengkritik Sahih Bukhari atau mengkritik Imam Bukhari, berarti dia nanti apa? Mengkritik pula, menegur pula ucapan Imam Bukhari. Paham belum? Perhatian baik-baik. Jadi kalau dia itu mengkritik Sahih Bukhari, mengkritik Imam Bukhari, berarti yang dia kritik itu ucapan Imam Bukhari. Padahal apa? Wal Bukhari imamun hafidun. Bayangkan Imam Bukhari imam hafid. Jabalul hifdz, gunungnya hafalan. Berapa hadis yang dihafal Husain? 300.000 hadis. Yang 200.000 hadis sahih atau dhaif? Yang dhaif yang sahih 100.000. Bayangkan itu, enggak sembarangan. Ahfadzu mi'atai alfi hadisin sahih, ahfadzu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari. Fayakunu muqaddaman 'ala man ba'dahu mimman intaqadahu. Maka menjadilah Imam Bukhari lebih didahulukan
lebih diunggulkan daripada orang yang datang setelahnya. Dari kalangan orang yang mengkritiknya. Bayangkan, yang dikritik siapa? Gunung kok dikritik. Coba antum misalkan antum lihat gajah. Gajah itu atau gajah atau hewan-hewan yang punya tanduk, nanduk gunung misalkan. Yang kira yang sempal gunungnya atau tanduknya? Antum. Tanduknya atau gunungnya? Tanduknya. Ini jangan sembarangan. Imam Bukhari dikritik. Bukan berarti beliau maksum, cuman kritikan ada. Cuman yang kritik itu harus melihat kadarnya gitu loh. Imam Bukhari Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Wa kama hiyal 'adah annahu idza ta'arada qawlan li ahli ilm. Dan sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, apabila ada dua ucapan ahlul ilm yang berseberangan kontradiksi, fa inna na'khudh bil arjah. Berarti kita akan mengambil pendapat yang apa? Yang rajih. Kalau tidak bisa diapakan? Disinkronkan. Kita lewati kan? Kalau ada dua ucapan berselisih atau dua ucapan yang zahirnya ta'arud, dalil misalkan, kok zahirnya ta'arud kontradiksi, pertama kali langkah yang kita lakukan apa? Al-jam', disinkronkan terlebih dahulu kalau bisa. Kalau tidak bisa dilihat an-nasikh wa mansukh kan tadi. Kalau tidak bisa dilihat yang berikutnya at-tarjih, mana yang rajih. Fayaqulun, mereka mengatakan Al-Bukhari imamun hafidun fil hadis. Imam Bukhari itu adalah apa? Al-Bukhari adalah imam hafidun fil hadis. Imam sekaligus apa? Penghafal hadis. Fa idza jaa man ba'dahu, apabila datang orang setelahnya wa qala hadzal haditsu laysa bis-sahih, bayangkan. Datang orang setelahnya mengatakan hadis ini enggak sahih. Wal Bukhari qad sahahahu, padahal Imam Bukhari sudah mensahihkannya. Wa wada'ahu fi sahih, dan Imam Bukhari meletakkan di dalam sahihnya. Wal Bukhari ahfadhu min hadzal muntaqid, bayangkan. Sedangkan Imam Bukhari lebih hafal, lebih kuat hafalnya dibanding orang yang mengkritik ini. Wa a'lam minhu, dan Imam Bukhari lebih tahu keadaan hadisnya daripada orang yang mengkritik ini. Fa qauluhu hadza yata'aradu ma'a qaulil Bukhari. Maka ucapan orang yang mengkritik tersebut berseberangan dengan ucapan apa? Imam Al-Bukhari. Wa hadzal jawabul mujmal. Ini jawaban yang mujmal, yang global. Bayangkan Imam Bukhari. Jangan sembarangan. Imam Bukhari ketika meletakkan hadisnya di dalam Sahih Bukhari, itu sebelum beliau meletakkan itu apa? Salat 2 rakaat terlebih dahulu, sembarangan. Salat 2 rakaat terlebih dahulu, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia meletakkan 6 hadisnya. Maksudnya ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Adapun jawaban yang yang terperinci insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذن الله subhanahu wa taala, sekaligus memasuki pembahasan yang baru. Walhamdulillahirabbil alamin.